Chicago, sekitar tahun 1920-an. Kota ini hidup di bawah bayang-bayang asap senjata dan aroma uang haram. Di setiap bar gelap, di balik senyum pelayan, tersembunyi nama yang membuat semua orang menunduk. Alphonse Gabriel Capone. Dunia mengenalnya sebagai Scarface, tapi bagi para penguasa jalanan, dia adalah raja yang tak tersentuh. Al Capone lahir di Brooklyn, tahun 1899. Anak imigran miskin dari Italia yang tumbuh di lingkungan keras. Di usia muda, dia udah belajar satu hal. Di jalanan, yang punya kekuatan bukan polisi, tapi siapa yang paling ditakuti. Usianya baru 14 tahun ketika dia dikeluarkan dari sekolah. Dari situlah hidupnya berubah. Ia mulai bekerja untuk gangster lokal, yaitu Johnny Torrio. Orang yang kelak jadi mentornya di dunia kejahatan. Capone muda, cepat belajar. Ia tahu cara menyuap polisi, cara menakuti lawan, dan cara membuat orang diam tanpa harus menembak. Tapi takdir memberinya sesuatu yang lain. Bekas luka panjang di pipinya, hasil dari perkelahian di bar. Luka itu jadi tanda, dan sekaligus legenda. Orang-orang mulai memanggilnya Scarface, wajah penuh bekas luka. Tahun 1920, Amerika Serikat mengesahkan larangan alkohol. Tapi di balik hukum itu, muncul peluang besar bagi mereka yang berani. Johnny Torrio membawa Capone ke Chicago, dan di sanalah semuanya dimulai. Bar-bar ilegal, rumah judi, dan penyelundupan alkohol menjamur. Semua di bawah bayangan keluarga Capone. Dalam waktu singkat, dia bukan lagi anak jalanan Brooklyn, melainkan penguasa bayangan kota Chicago. Di puncak kejayaannya, Capone punya lebih dari 600 orang bawahan bersenjata dan penghasilan ratusan juta dolar per tahun. Semua uang itu dari alkohol, judi, dan prostitusi. Polisi, hakim, wartawan, semua bisa dibeli. Dia sering tampil dengan jas rapi, cerutu mahal, dan senyum ramah di depan kamera. Tapi di balik senyum itu, darah mengalir tanpa ampun. Siapapun yang melawan, menghilang dalam semalam. 14 Februari tahun 1929. Pagi yang tampak biasa di North Clark Street, Chicago. 7 anggota geng saingan Capone ditembak mati di dalam garasi. Dunia mengenalnya sebagai Valentine's Day Massacre, simbol paling brutal dari perang antar geng di masa itu. Capone tak pernah terbukti terlibat langsung. Tapi semua tahu, hanya dia yang punya kekuatan untuk memerintahkan pembantaian sebesar itu. Capone hidup seperti raja. Dia membangun hotel, memberi makan orang miskin, bahkan dianggap pahlawan rakyat oleh sebagian warga Chicago. Tapi FBI tahu, mereka hanya perlu waktu. Tak ada gangster yang benar-benar tak tersentuh. Tahun 1931, bukan peluru yang menjatuhkannya, tapi pajak. Pemerintah akhirnya menjerat Al Capone dengan tuduhan penggelapan pajak. Ironis bukan? Seorang raja kejahatan tumbang
bukan karena pembunuhan, tapi karena angka. Capone dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan dikirim ke Alcatraz, penjara paling ketat di Amerika. Di balik jeruji, sang legenda mulai layu. Penyakit sifilis merusak otaknya. Dari sosok yang dulu menebar teror di jalanan Chicago, kini ia cuma pria tua linglung yang bicara dengan bayangan masa lalunya. Al Capone bebas tahun 1939. Tapi hidupnya tak lagi sama. Ia meninggal 8 tahun kemudian di rumahnya di Florida dalam kesepian. Namun namanya tak pernah mati. Dari film, buku, hingga game, Capone tetap jadi simbol dari ambisi, kekuasaan, dan kehancuran. Al Capone, pria yang menguasai dunia bawah tanah, tapi tak pernah bisa menaklukkan dirinya sendiri. Di dunia mafia, tidak ada yang benar-benar menang. Hari ini kau jadi raja, tapi besok namamu cuma cerita di meja bar murahan. Capone membangun kerajaan dari darah dan uang, tapi yang tersisa hanyalah abu dari cerutu terakhirnya. Semua raja akan tumbang, tapi legenda namanya akan tetap hidup di setiap bisikan malam. Sang legenda yang memberi pelajaran bahwa tekad dan keberanian adalah modal penting menuju kejayaan. Dan satu hal lagi, meremehkan sesuatu menjadi hal yang pantang dilakukan. Sebab bahkan sang raja bisa tumbang hanya karena hal remeh dan sepele. Komen, like, dan subscribe jika kalian ingin cerita mafia selanjutnya.